Kalian pasti udah dengar berita tentang Dinar Candy yang tertangkap polisi karena aksi berbikini sambil membawa sebuah papan bertuliskan "Saya stres karena PPKM diperpanjang". Kemudian juga ada artikel nih, saya bacakan lagi. Aku kecewa berat, aku dibatasi kerja, nggak bisa ngapa-ngapain. Itu salah satu postingan bentuk kekecewaan aku dan kekesalan aku, terang Dinar Candy. Aku kan rada orangnya nyeleneh gitu karakter aku. Seksi di sosmed, makanya aku turun pakai bikini deh ke jalan, tambahnya. Aksi ini dianggap vulgar karena Dinar mengenakan bikini dan terjerat Undang-Undang ITE dengan ancaman hukuman penjara selama 10 tahun atau denda 5 miliar rupiah. Dinar Candy juga menggelar aksi protes karena janji pada warganet beberapa hari yang lalu jika PPKM diperpanjang maka ia akan protes dengan hanya mengenakan bikini. Apa yang membuat Dinar Candy melakukan ini? Apakah ia benar stres atau hanya demi konten? Nah, tadi kan kita ngebahas mengenai artis, sekarang kita bisa bahas mengenai masyarakat. Teman-teman, masyarakat juga terdampak PPKM juga dan mengalami stres juga. Kenapa sampai masyarakat mengalami? Kamu bandingin aja deh, artis yang terlihat kayaknya memiliki semuanya, tabungan kayaknya banyak, dan dia terlihatnya kayak happy-happy aja, dan Instagram kita lihat kayaknya aman-aman aja deh, gitu kan, gak ada masalah nih sama keuangan. Itu aja mengalami stres. Konon lagi masyarakat ya. Nah, saya akan membacakan beberapa artikel berkaitan dengan apa yang masyarakat lakukan. Ya, diantaranya adalah pertama di Cilegon. Pelaku usaha di Cilegon atau Banten melakukan aksi memasak batu sebagai protes akibat perpanjangan PPKM level 4. Aksi ini dilakukan oleh seorang pedagang dan pemilik kafe yang tidak memiliki pemasukan selama PPKM level 4. Mereka juga menyebutkan tidak menerima bantuan dari pemerintah selama PPKM berlangsung. Nah, kamu bisa melihat kan, itu sampai masak batu loh. Jadi, itu parah banget sih ya, sampai tidak tahu apa yang dia makan lagi. Jadi bentuk protesnya dengan cara seperti itu. Nah, aku juga mau mengasihkan kamu sebuah kasus ya Gia lainnya yang di Bandung. Kamu udah dengar kan kasusnya? Seorang ketua asosiasi perhotelan dan kafe melakukan tindakan percobaan bunuh diri di depan balai kota dengan cara menusuk leher dan bagian tubuh lainnya dengan sebilah pisau. Dan sebelum melakukan hal tersebut, dia sempat mengirim berita ke salah satu pers di kota Bandung tersebut, menangis selama 3 menit lebih ya. Menangis, menceritakan persoalan, menitip pesan-pesan. Nah, kemudian ia melakukan tindakan nekat tersebut. Walaupun alhamdulillah banget dibantu oleh petugas kebersihan di sekitar kejadian tersebut dan berhasil ditolong. Dugaan sementara ia melakukan aksi percobaan bunuh diri karena imbas PPKM. Menurut istrinya, hal ini ia lakukan kemungkinan terkait karena ia menampung aspirasi daripada rekan-rekannya. Si pengusaha ini itu mengalami depresi. Kenapa depresi? Karena melakukan percobaan bunuh diri. Jadi kalau Dinar Candy berada di posisi stres atau tekanan, tapi kalau pengusaha ini sudah berada di atas level daripada stres, itu depresi. Nah, depresi yang dilakukannya ini sampai melakukan tindakan percobaan bunuh diri. Apa yang mengakibatkan ia mengalami depresi? Karena tekanan yang dirasakan udah begitu dalam ya. Berkaitan sama masalah perekonomian serta beban ia sebagai ketua asosiasi dari perhotelan dan juga kuliner kafe di Bandung. Jadi aspirasi teman-temannya itu tidak terselesaikan, tidak tersampaikan. Artinya ia merasa kayaknya gagal nih sebagai ketua asosiasi. Apakah ia sudah mencoba bertemu dengan pemerintah kota Bandung? Sudah, tapi tidak ada solusi yang bisa didapat. Makanya mengakibatkan ia merasa tidak berguna sebagai pimpinan ketua asosiasi tersebut. Selain itu, selain merasa tidak berguna ini, ia juga mengalami persoalan secara perekonomian.
Beberapa usahanya diantaranya usaha IO-nya, travel, dan kuliner juga mengalami persoalan. Kalau IO-nya karyawannya tadinya 20 itu mengalami penurunan hingga menjadi 2 orang gitu loh. Nah, kemudian juga usaha-usaha makanannya juga mengalami penurunan omset walaupun ia mencoba berbagai macam cara. Nah, perekonomian, aspirasi itu mengakibatkan tekanan tersendiri. Dan kalau orang yang tidak memiliki ketahanan mental yang baik pada saat mengalami persoalan secara mental agak kesulitan untuk memanage emosi atau perasaannya. Tidak tahu solusinya seperti apa, mungkin menceritakan kepada orang lain, tidak tahu kemana, karena ia adalah seorang ketua yang mungkin asumsi saya adalah ia harus terlihat strong. Padahal sebagai seorang ketua juga ia adalah manusia, tidak tahu bagaimana menceritakan kepada siapa, menahan perasaannya. Maka imbas inilah yang terjadi, mengambil tindakan yang ekstrim dengan cara percobaan bunuh diri. Dari gambaran ini, COVID-19 ini tidak hanya mengimbas terhadap kesehatan kita, karena virus ya. Virus itu kalau kamu tahu, itu tidak ada obatnya. Jadi virus itu penangkalnya adalah imun yang baik. Jadi kalau kamu kena, kamu harus meningkatkan imun kamu. Itu kuncinya dari virus, karena beda dengan bakteri. Nah, sekarang virus ini ternyata berdampak, COVID ini berdampak tidak hanya kesehatan aja, tapi sudah menyerang ke arah mental masyarakat. Kenapa? Karena dampak daripada COVID-19 ini kita diberlakukan PPKM karena banyak orang yang terkena, makanya dihentikan terlebih dahulu. Perekonomian mengalami masalah, banyak banget, akhirnya orang juga terkena imbas ini secara psikologis. Lalu, apa sih harus dilakukan agar tidak terjadi seperti halnya teman-teman tadi yang mereka melakukan tindakan-tindakan ekstrim? Untuk kamu yang menyaksikan ini, kamu perhatiin beberapa solusi berikut ini ya. Ya, pertama apa sih harus kita lakukan? Mengelola emosi. Kenapa kamu perlu mengelola emosi? Agar kamu nggak panik, kamu nggak takut, kamu nggak cemas menghadapi kondisi PPKM ini. Kenapa panik, cemas, dan takut? Karena tadi kan usaha mau dijalanin juga mengalami masalah. Nah, apa yang harus kamu lakukan? Kelola. Pada saat kamu tenang, kamu bisa berpikir logika. Kenapa? Kalau kamu tidak tenang, maka logika berpikir di otak kiri ini ditutupi oleh emosi negatif di pikiran kamu. Sehingga saat kamu berpikir, kamu menjadi panik, kamu menjadi cemas, kamu menjadi takut. Ketakutan dan kecemasan itu hadir saat kamu tidak bisa menghandle persoalan yang ada. Kecemasan itu kan belum terjadi. Kalau ketakutan itu sesuatu yang hadir, yang tiba di hadapan kamu. Karena kamu nggak mampu mengelola, jadi kemunculnya adalah cemas. Karena kamu nggak bisa memperkirakan nih ke depan. Karena kecemasan itu masa depan, dia tidak tahu fisiknya apa. Itulah perbedaan antara takut dan cemas. Kalau takut, kamu tahu apa yang kamu takuti. Tapi kalau cemas, kamu nggak bisa memprediksikan hal tersebut. Nah, kebanyakan orang mengalami PPKM ini adalah merasakan perasaan yang cemas begitu dalam. Makanya, kelola kecemasan. Dengan cara apa sih? Perasaan kamu. Jadi kamu harus tenang terlebih dahulu. Untuk tenang, apa yang harus dilakukan? Kamu harus melakukan tindakan-tindakan yang membuat kamu itu bahagia, lebih rileks. Caranya apa? Berolahraga. Kemudian juga mengelola nafas. Oh, lebih mendekatkan diri secara spiritual dengan cara kamu berzikir bisa nggak? Boleh. Berdoa boleh nggak? Boleh. Lakukan apapun yang membuat kamu lebih tenang, lebih baik. Oh, kalau misalnya saya bermain dengan binatang peliharaan saya, boleh nggak? Boleh. Berbicara dengan orang lain, boleh nggak? Boleh. Kamu harus rilis stres kamu dengan cara mengeluarkannya. Yang berikutnya yang kedua adalah mengambil jeda. Mengambil jeda itu maksudnya apa ya? Oke. Kamu diet media dulu boleh nggak? Bentuknya seperti apa? Pada saat kamu itu panik, kamu akan searching nih otomatis karena handphone selalu di tangan kamu kan. Maka kamu cari berita, berita yang kamu lihat ini apakah bisa dipertanggungjawabkan? Kalau tidak, kamu semakin panik. Kenapa? Karena pemberitaan itu kan masuknya secara virtual, visual, maka masuknya ke bawah sadar. Begitu kamu lihat, oksigen langka, waduh jalanan ditutup, waduh aku nggak bisa kemana-mana, aduh aku B, aku C, kamu jadi panik gitu loh. Makanya sebaiknya ambil satu waktu di sehari itu kapan kamu cek berita mengenai COVID dan
akses pemberitaan yang bisa dipercaya, misalnya WHO. Oke, lihat WHO. Misalnya ID. Oke, lihat ID. Oh, misalnya gugus tugas COVID. Oke, lihat gugus tugas COVID. Artinya itu benar-benar bisa percaya, nggak asal-asal ngambil berita yang belum tentu. Dan tolong kamu juga nggak menyebarkan pemberitaan kepada orang lain yang beritanya belum tentu benar. Aku khawatirnya karena kamu panik, kamu menyebarkan kepanikan kamu ke keluarga kamu, ke sahabat kamu, ke teman-teman kamu. Akhirnya membuat mereka itu menjadi tidak stabil. Apalagi di media sosial, kasihan loh. Orang-orang itu merasakan apa yang kamu rasakan. Jadi sebaiknya kamu ambil jeda dulu. Berikutnya adalah fisik. Ingat loh, manusia terdiri dari mind, body, and soul, gitu loh. Jadi di sini fisik kamu harus dikelola dengan cara apa? Tubuh kita ini butuh asupan. Jadi kamu harus mengkonsumsi makanan yang bergizi. Makanan bergizi ini pokoknya yang meningkatkan imun. Coba kamu pikirin apa-apa aja tuh makanannya yang membuat kamu stamina-nya lebih baik. Kemudian juga kamu berolahraga. Kenapa? Mengolah tubuh agar fisik kamu lebih baik. Agar kamu juga bisa merilekskan pemikiran kamu. Bener loh, kalau kamu udah berolahraga, kamu pasti merasa lebih baik. Orang-orang yang jarang berolahraga, pasti dia punya kendala secara emosi, karena nggak stabil, nggak bisa mengeluarkan emosi atau perasaannya. Kemudian apa? Pola tidur yang baik, coba kamu kelola. Jadi jangan kamu kebanyakan nonton, akhirnya kamu lupa tidur. Pola tidur mulai ngaco nih, siang jadi tidur, kemudian malam jadi melek. Nah, perubahan pola tidur ini mempengaruhi secara psikologis loh teman-teman. Jadi kamu harus atur lagi dengan baik. Hindari penggunaan alkohol dan juga merokok. Jadi ini akan membuat tubuh kamu menjadi semakin lebih baik. Berikutnya yang keempat, terhubung dengan orang lain. Kamu harus bersosialisasi. Ingat tadi, apa aja? Pertama, emosi, kognitif atau pikiran kamu, kemudian fisik, nah sosial. Sosial ini penting banget agar kamu tidak terlepas, karena kita adalah makhluk sosial. Caranya gimana? Komunikasi, walaupun melalui Zoom, melalui WhatsApp, melalui telepon. Kamu bisa menyapa orang tua kamu, bisa menyapa kakak kamu, adik kamu, semuanya. Bahkan kalau di dalam rumah ya kamu harus turun. Gak cuma di kamar aja, kamu harus keluar dari kamar. Kamu harus bisa ngobrol sama orang tua kamu, adik kamu, kakak kamu, semuanya. Ini kesempatan loh untuk saling mengenal kepribadian satu dengan yang lain, untuk ada bonding, aktivitas satu keluarga bersama, kan? Jadi kamu lebih akrab kan dibanding biasanya mana ada waktu untuk bersama, gitu. Yang berikutnya adalah kontrol apa yang bisa kamu kontrol. Artinya gini, kalau kamu nggak bisa mengontrol COVID itu untuk turun, oke, kamu mengontrol diri kamu sendiri untuk meningkatkan imun. Kalau kamu misalnya tidak bisa mengontrol orang lain yang sembarangan keluar, nah oke, kamu bisa membuat himbauan-himbauan melalui media sosial kamu. Banyak banget kok, kamu bisa menjadi agen-agen daripada ketahanan mental untuk kamu menerima inspirasi daripada orang lain. Cukup mendengarkan followers kamu, netizen kamu. Itu sebagai solusi banget sih, apalagi kalau kamu public figure. Saya juga ingin menghimbau para public figure lainnya. Kamu tahu nggak, kamu mendengarkan orang lain itu ternyata merilis stresnya kamu loh. Kamu akhirnya bersyukur bahwa kamu ke depan lebih baik. Yuk jadi agen daripada ketahanan mental, yuk bantu orang-orang yang memang membutuhkan untuk hanya sekedar mendengar netizen kamu. Nah, ini kamu bisa berguna juga untuk sekelompok kamu. Misalnya klub daripada remaja, kamu punya teman-teman, kamu menjadi pendengar aja udah ngebantu mereka. Karena apa yang bisa kita lakukan untuk bangsa kita dengan cara yang saat ini? Kita nggak bisa kemana-mana, tapi banyak hal yang bisa kita bantu hanya mendengarkan orang yang lagi kesulitan untuk mengungkapkan perasaannya. Ingat ya, PPKM ini bukan semata negatifnya aja, karena udah membantu banget menurunkan daripada korban untuk COVID itu sendiri. Nah sekarang bagaimana tinggal kita sabar dikit lagi dan kita bisa mengelola stres tersebut dengan tadi saya sudah sampaikan step-stepnya. Selalu berpikir positif, selalu berprasangka baik, dan jaga kesehatan mental dan fisik kamu. Sampai bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey, sadar gak sih kalau banyak banget orang nih di luar sana yang lebih fokus untuk hal-hal rutinitas sehari-hari. Katakanlah bekerja, katakanlah mengurusi anak, katakanlah mengurusi rumah tangga. Secara fisik
rutinitas. Namun kerap mengabaikan untuk hal-hal yang berkaitan sama perasaan. Perasaan marah pada saat ada peristiwa yang tidak sesuai dengan harapannya, ditahan. Pada saat kesel dengan ucapan seseorang, ditahan. Kesel dengan anak, ditahan. Kesel dengan suami atas sikap perilakunya, ditahan. Kesel dengan tetangga, ditahan. Kesel dengan tontonan TV, ditahan. Di sini di backup oleh tenaga-tenaga ahli secara profesional, master-master psikolog di sini yang akan menghandle persoalan kamu dengan pengalaman-pengalaman tinggi dan expert di bidangnya. Dan ini bisa dilakukan secara online. Tidak perlu bertatap muka, tapi bisa diselenggarakan secara online. Jadi privacy dan tidak ada satu orang pun yang tahu persoalan kamu. Kamu bisa sharing, curhat masalah kamu sehabis-habisnya, mungkin di dalam kamar tanpa ada orang yang tahu. Mungkin juga kamu bisa menceritakan di dalam mobil, atau mungkin kamu bisa menceritakan di tempat-tempat tersembunyi kamu untuk menceritakan perasaan kamu yang paling dalam yang udah tidak sanggup lagi kamu tahan. Hati-hati kalau kamu menahannya, itu bisa meledak di dalam pemikiran kamu, di dalam perasaan kamu. Maka berbagai macam kondisi akan muncul, sakit yang tidak selesai atau sembuh, bahkan pemikiran-pemikiran yang ditahan meledak, itu akan mengakibatkan berbagai macam gangguan lainnya. Oleh sebab itu segera kamu konsul kepada kami di sini di nomor di bawah ini. Saya dan teman-teman saya, kami siap membantu kamu, selalu ada untuk kamu. Jadi kamu tidak sendiri. Kami ada.